Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Kita masih membahas mengenai cacingan nih. Jadi pemirsa juga sama-sama kita bisa sharing gitu ya mengenai penyakit ini apa dan kenapa nih dan bagaimana juga solusinya. Nah tadi sempat disampaikan oleh Dokter Junia ya mengenai apa saja nih dampak dari cacingan. Boleh dijelaskan kembali nih dokter. Tadi ada lemas tadi ya yang pertama sampai ya. lemas ya. Oke. Ini kita bahas dulu pada anak-anak ya. Kalau anak-anak sudah mengalami anemia, berarti gejalanya bisa lemah, lesu, lunglai. Nah, cenderung nanti biasanya di sekolah, di jam-jam pelajaran mereka mengantuk karena efek dari anemia ini. Nah, efek dari sepertinya sederhana mengantuk, tapi kalau kita telusuri itu efeknya jadi panjang. Contoh, saat dia mengantuk tidak fokus dalam belajar sehingga kemampuan belajarnya turun. Atau malah sering tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, efeknya bukan karena anaknya tidak pintar, tapi karena ketersediaan dia belajar terganggu, fokusnya terganggu, akhirnya prestasi belajarnya menurun. Saat prestasi belajar menurun, kedepannya pasti produktivitas seseorang itu menurun. Sehingga berujung nanti kembali lagi ke siklus dia ke sosial ekonomi yang rendah. Begitu. Nah, di sosial ekonomi yang rendah saat dia punya anak kembali, hygiene-nya tidak baik lagi, kemudian nutrisinya juga kurang baik, tidak optimal, tidak maksimal, siklus itu akan kembali terulang begitu. Jadi sangat penting sebenarnya untuk masyarakat di rumah kalau ada program dari puskesmas, pemberian obat cacing diberikan ke anaknya, itu orang tuanya juga ikut memantau. Misal ada gejala anaknya ke arah cacingan begitu, itu bisa segera dikonsultasikan ke dokter atau ke vaskes terdekat begitu. Jadi lumayan itu ya, sederhana cacingan, tapi efeknya cukup panjang begitu. Oke, ini faktor resiko cacingan nih, faktor resikonya. Satu atau lebih faktor-faktor berikut begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di sosioekonomi menengah ke atas itu terkena cacingan begitu. Misal nanti dari konsumsi makanan yang setengah matang atau tidak masak, sayur-sayuran lalapan dan lain-lain yang bersihnya kurang, karena sosioekonomi menengah ke atas cenderung jajan di luar ya, misal begitu, yang sebagian besar tidak bisa kita kontrol juga hygiene-nya begitu ya. Pertama, hygiene sanitasi yang kurang baik. Mungkin kalau di sosioekonomi yang rendah itu faktornya ke lingkungan tempat tinggal sekitar. Tetapi ke sosioekonomi yang ke atas itu lebih ke karena dia bebas untuk berbelanja atau membeli makanan di luar begitu ya. Hygiene-nya kan juga tidak bisa kita kontrol. Jadi tetap semua golongan, semua kalangan itu disarankan tetap memantau apakah ada faktor risiko cacingan atau tidak. Kalau memang ada cacingan ataupun untuk setiap tahun itu kan kita disarankan untuk mengkonsumsi obat cacing untuk pencegahan begitu ya. Pertama, air bersih sukar didapat. Nah, kalau air bersih sukar didapat, jamban sehat dan lain-lain sulit untuk tercapai sehingga mereka biasanya buang air sembarangan. Jamban keluarga tidak tersedia begitu, masih jadi langsung di lingkungan di luar ya, di tanah, di sungai ataupun di tempat lain. Kemudian hygiene perorangan kurang baik. Mungkin di rumahnya ada jamban, tapi setelah buang air besar tidak cuci tangan dengan baik, hygiene-nya kurang baik begitu. Kemudian tidak cuci tangan menjelang makan atau konsumsi makanan atau mengolah makanan, jarang mandi dan tidak memakai alas kaki. Nah, untuk tidak memakai alas kaki ini nanti ada hubungannya dengan cacing yang langsung manifestasinya ke kulit. Kulit ya dok? Iya, betul. Ada nanti ke kulit terus dia bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain. Yang kedua, status gizi kurang baik. Nah, ini menjadi faktor resiko juga di mana
Saat gizi kita kurang baik, biasanya imun kita juga tidak sebaik orang dengan gizinya yang normal, begitu. Jadi semua penyakit lebih mudah tertular pada orang dengan gizi yang kurang baik karena imunnya juga kurang baik, begitu. Yang ketiga, sosial ekonomi keluarga kurang baik. Ini sebenarnya kurang lebih sama ya pengaruhnya. Jadi hygiene itu sangat berpengaruh ke infeksi cacing ini. Begitu. Sebenarnya bisa dicegah karena ini kan sifatnya parasit. Cuma dengan obat khusus bukan antibiotik karena jenisnya berbeda. Ini adalah jenisnya ke parasit begitu, bukan ke bakteri ya, bukan juga virus. Jadi bisa dikatakan ini adalah sangat penting untuk menjaga pola hidup sehat tadi ya dok ya. Iya betul. Jadi bagaimana kita bisa memberikan edukasi terutama kepada anak dulu nih ya untuk bisa menjaga kebersihan, yaitu tadi harus cuci tangan sebelum makan, terus pakai alas kaki gitu ya dok ya. Iya. Sesimpel itu sebenarnya bisa berdampak kepada tadi bisa konsentrasi ketika kita sekolah dan juga bisa berdampak lagi nih bagaimana kita bisa berkembang dan tumbuh kembang anak ini menjadi orang yang sukses juga dan tidak sampai ke ekonomi yang rendah kembali ya dok ya. Iya. Karena ini kayaknya jadi berkesinambungan ya dok ya dengan hal ini. Nah tapi ini ada pertanyaan nih, tadi kan sempat dokter menyinggung bahwa ada juga nih makanan-makanan yang bisa membuat cacingan. Salah satunya adalah makanan yang tidak matang atau matangnya tidak sempurna. Itu seperti apa sih dok sebenarnya tipe-tipe makanan yang bisa menjurus ke penyakit ini? Oh misalnya nih daging yang setengah matang atau sayuran lalapan yang dicuci tidak bersih sehingga masih terinfeksi dengan telur cacing di situ. Seperti yang kita ketahui kan sebagian tanaman ada yang hidroponik ya, ada yang tidak ya. Yang ditanam di tanah mungkin misalnya kol nih, kalau kita lihat kemudian langsung dipotong-potong dimasak, nggak dimasak dengan air panas langsung dimakan mentah gitu ya, jadikan gado-gado atau apa, tidak dicuci dengan bersih. Nah makanan yang mengandung telur cacing itu bisa menginfeksi juga, atau dari daging yang tidak dimasak dengan baik itu masih juga bisa nanti menularkan cacing. Tapi jenis cacingnya mungkin berbeda, dia ada banyak sekali jenis cacing yang intinya bisa menyebabkan gejala penyakit yang sama. Nah kalau cacingan sendiri ini ada berapa banyak sih jenis-jenis cacingnya dokter? Jenis-jenis cacingnya ya? Kira-kira ada berapa banyak nih? Ada lumayan banyak, nanti ada tabelnya di belakang, mungkin diperlihatkan ya. Karena namanya itu cukup sulit disebutkan juga oleh orang, disebutkan satu-satu. Misal nih ada jenisnya Ascaris dan lain-lain, ada bilangnya kalau masyarakat kita ada cacing pita, cacing tambang, cacing kremi gitu. Itu ada banyak jenisnya dan siklus hidupnya pun nanti itu berbeda-beda antar cacing. Berbeda-beda. Iya. Baik dokter. Ini boleh duduk lagi nih dokter. Kita kembali lagi membahas mengenai cacingan ini. Dan juga kalau ngomongin masalah cacingan ini kan tadi juga sempat disampaikan oleh dokter Junia bahwa ada obat setiap tahun yang harus kita minum. Betul. Nah dokter Sela, apakah ada nih cacingan itu bisa sembuh sendiri? Ada kan orang kayak ya udah nggak apa-apa lah gitu ya, nanti bakal sembuh sendiri. Emang seperti itu dokter atau seperti apa nih dok? Biasanya sulit sih kalau untuk sembuh sendiri ya, karena cacing bandel juga gitu. Jadi intinya cacing itu ya harus dimatikan dengan obat kan. Kalau dulu mungkin ya obat-obat tradisional ada yang digunakan ya. Ya kalau sekarang sudah disediakan dalam bentuk obat yang sudah dibagikan oleh pemerintah ke puskesmas. Gitu. Puskesmas atau mungkin juga bisa kalau kita beli di apotek terdekat itu nggak apa-apa ya dok ya? Boleh. Atau memang harus anjuran dokter sendiri? Boleh, kalau yang di itu brand ya nggak boleh promosi. Jadi yang di apotek-apotek ya boleh asalkan sesuai dengan dosis. Tapi kalau misalnya untuk cacing-cacing tertentu memang kalau yang di puskes itu dia bisa membunuh cacing-cacing yang lainnya. Kalau yang di apotek dijual bebas itu mungkin tidak semua cacing bisa dibunuhnya. Tapi kalau obat cacing yang dari puskes itu semua jenis cacing bisa. Kayak gitu. Semua jenis cacing ya. Jadi memang penting banget untuk minum obat cacing 1 tahun sekali ya dokter ya? Iya. Atau memang ada lagi nih 6 bulan sekali atau seperti bisa apa nih? 6 bulan sekali. 6 bulan bisa 1 sekali. tahun. Kalau untuk anak dan juga untuk orang dewasa apakah berbeda nih cara minum obatnya ataukah sama dok? Caranya sama, dosisnya yang berbeda ya dok ya.
hanya dosisnya saja yang berbeda. Jumlah. Nah, untuk pencegahannya sendiri nih Dokter Sela, silakan mungkin bisa dijelaskan kembali nih mengenai pencegahan dan pengobatan ya dari cacingan ini sendiri. Oke. Saya izin berdiri. Baik, silakan dokter. Oke. Ada Sorry. baik. Sebelumnya Ada faktor resiko cacingan, diagnosis. diagnosis kok otomatis ini? Ya otomatis. Baik, mungkin bisa dijelaskan aja dokter bagaimana diagnosis. Bisa kembali ke slide diagnosis. Slide diagnosis. Nah dokter Junia nih, mungkin kalau melihat sekarang nih penyakit cacingan ini udah berapa Error. persen sih di Indonesia yang Slide mungkin diagnosis. meningkat ataukah memang sekarang menurun nih dokter? Oke. Untuk cacingan sendiri kalau Kayaknya di Indonesia itu yang nanti menjadi- per daerah ya. Dia ada programnya per daerah. Nanti itu evaluasinya per daerah juga. Ada daerah yang capaiannya sudah bagus, ada yang juga masih kurang baik begitu. Itu pengaruhnya sangat, maksudnya bukan karena satu hal ya. Misalnya ada pengaruh bentuk lingkungan di satu daerah itu sehingga capaian untuk pemberian obat cacingnya agak sulit begitu ya. Mungkin untuk Kota Bengkulu sendiri di beberapa tempat itu sudah baik. Tetapi di beberapa tempat memang butuh perhatian khusus. Kenapa? Karena ya pengaruh lingkungannya itu begitu. Mungkin dari pihak kesehatannya cukup untuk dengan pemberian obat cacing, tetapi kan maintenance ke depannya tetap harus pola hidup yang baik. Gitu. Pola hidup yang baik seperti apa dokter nanti kita akan jelaskan setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.